Galian batu bara telah menjadi primadona di Kalimantan Timur. Rayuan emas hitam ini bahkan telah melegenda ke negeri luar Nusantara. Perjalanan panjang dilalui pertambangan batu bara di bumi Mula Warman, bermula dari zaman kolonial Belanda hingga tumbuh subur sejak era tahun 90-an. Pertambangan tertua di Kalimantan Timur bermula pada tahun 1845. Samarinda menjadi titik pertama ditemukannya emas hitam itu oleh para pedagang Inggris di bawah perusahaan milik George Peacocking. Ita Syamtasyah Ahyat, pengajar sejarah Universitas Indonesia, dalam bukunya berjudul Kesultanan Kutai 1825 hingga 1910 menyinggung pertambangan tertua di Kalimantan Timur. Beliau menulis, mereka di Samarinda bukan saja berdagang, tetapi juga mengadakan penyelidikan tentang keadaan tanah di sekitar Sungai Mahakam. Sehingga mereka menemukan tempat-tempat yang mengandung lapisan batu bara di sana. Lokasi penemuan batu bara tersebar di Samarinda Kota. Sayangnya, diketahui memiliki batu bara berkualitas buruk. Pencarian dilanjutkan ke tempat lain. Antara tahun 1845 dan 1846, batu bara kembali ditemukan di sekitaran Gunung Segara, Palaran. Warga Samarinda saat ini mengenal Gunung Segara sebagai Gunung Lonceng atau Gunung RCTI di Samarinda seberang. Kali ini, orang-orang George Peacocking menemukan batu bara berkualitas bagus. Tidak hanya di kawasan Gunung Segara, George Peacocking juga menemukan lapisan batu bara berkualitas baik di sepanjang bantaran Sungai Mahakam, wilayah Bukit Palaran. Dalam galian pertama yang dilakukan George Peacocking, mereka memperoleh 800 ton batu bara. Atas temuan menggiurkan itu, buru-buru pihak George Peacocking mengajukan izin penggalian lanjutan dan perdagangan batu bara. Tapi menurut Ita Syamtasyah, kala itu permintaan George Peacocking ditolak mentah-mentah oleh pemerintah kolonial. Penolakan pihak Belanda tertuang dalam Besluit atau keputusan pemerintah kolonial nomor 45 tertanggal 24 Oktober 1850. Melalui Besluit itu, Belanda hendak menjamin kekayaan alam bumi Mula Warman mutlak dimiliki negeri Ratu Wilhelmina. Penggalian dilanjutkan oleh pihak kolonial. Belanda bahkan mengundang insinyur pertambangan bernama Jacobus Herbertus Mente pada 1862. Jacobus bertugas menggali lebih banyak batu bara di Palaran. Hasilnya cukup mencengangkan. Dari 800 ton yang ditemukan oleh George Peacocking tahun 1861 menjadi 1.292 ton oleh pihak Belanda pada tahun 1862. Fajar Alam, seorang penggiat sejarah, juga membuat catatan tentang pertambangan batu bara era kolonial di Palaran. Fajar Alam pada tahun 2017 menulis penemuan batu bara di Palaran. Pada tahun 1847, batu bara ditemukan lagi di 4 sungai lain, Karangasem kecil di Samarinda, Karbomo, nama yang tidak lagi dikenal saat ini, Sanga-Sanga, dan Dondang yang masuk wilayah Kutai Kartanegara dengan kualitas setara temuan batu bara di Palaran. Tambang di Palaran mulai dikerjakan tahun 1861, lalu ditutup pada tahun 1872. Tulis Fajar Alam dalam catatannya tahun 2017. Pertambangan batu bara lalu dilanjutkan pada tahun 1888. Pada tahun itu, dibentuk perusahaan pertambangan bernama Och Borneo Maspak di Loakulu, Kutai Kartanegara. Pada tahun 2017, Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus Daerah Kalimantan Timur atau IAGI Pengda Kaltim
Komunitas Samarinda Bahari dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda melakukan pencarian jejak peninggalan pertambangan batubara Belanda di Palaran. Hasilnya, satu mulut terowongan yang diyakini merupakan terowongan angkut batubara berhasil ditemukan dengan petunjuk warga. Perkiraan lokasi pelabuhan batubara atau stockpile. Penemuan penting juga ditemukannya nama-nama jalan yang masih menggunakan istilah Belanda, Straat 1 hingga Straat 9. Begitulah redaksi Indonesia menelusuri sejarah tambang batubara era kolonial di Samarinda yang jadi cikal bakal pertambangan di Kaltim. Bagaimana menurut kalian?